Wow. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya, haleluya. Bisa lebih meriah lagi bagi Tuhan? Puji Tuhan. Saya secara pribadi sangat diberkati dengan saudara, dengan Bapak Gembala di tempat ini, dan Ibu Gembala dan semua tim. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Sebenarnya saya di sini, saya yang dilayani, saudara. Saya nggak datang melayani, dan saya bisa merasakan Roh Kudus melayani kita, saudara. Amin. Dari awal saya udah bilang bahwa ini nggak sekedar seminar. Saya bisa rasa di dalam roh saya. Tapi ini adalah satu musim yang baru yang Tuhan sedang mau bawa gereja ini masuk di dalam kegerakan Allah. Saudara percaya? Tadi malam saya pulang jam 12 lebih dan kami tidur pukul 1 sama dengan Brother Eric. Tajuk dari seminar ini kebebasan dalam pujian penyembahan. Saya sempat bertanya sama Tuhan dari kemarin. Saya mau tanya Pastor Charles, tapi hati saya nggak mau tanya dia. Apa maksudnya ini? Saya nggak mau tanya dia. Saya nggak mau tanya Pak Daniel, saya nggak mau tanya Ibu, saya nggak mau tanya orang yang di sini apa maksudnya ini. Saya tidak ada tanya. Tapi saya mencoba untuk bergumul dengan Tuhan. Apa mau Tuhan? Di Kucing saya mulai prepare semua apa yang saya mau persiapkan. Saudara tahu, sampai tadi malam saya nggak bisa tidur. Jam 3 saya sudah gelisah, hanya 2 jam tidur. Gelisah saya bilang, aduh nanti gimana mau pelayanan ini. Di otak saya, kamu kurang rehat, nanti kamu pelayanan letih. Tapi di roh saya menyala-nyala. Kamu bisa bayangkan itu. Di otak saya, peperangan dalam pikiran kita, kamu letih, kamu kurang tidur, nanti kamu sakit. Tapi roh saya terus membara. Saya bilang, Tuhan apa maumu Tuhan? Saya tanya Tuhan. Sebelum tidur saya tanya Eric, apa maksud bahasa Malaysia? Saya takut salah ini. Di bahasa Indonesia kebebasan ini apa maksudnya? Di Indonesia ada. Saya tanya Eric pun bilang, ya apakah sama dengan, dia pun bingung. Saudara baik-baik loh. Saya mau bilang kita ini ada di dalam hadirat Allah, dan kita ada di dalam tuntunan Roh Kudus. Dan saudara adalah milik Roh Kudus. Dan saya adalah hamba dari Roh Kudus. Pastor Charles adalah hamba dari Roh Kudus. Dan ibadah ini adalah punyanya Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus yang akan sampaikan isi hatinya buat saudara. Amin. Buka hatimu hari ini. Lebih daripada materi ini, Roh Kudus sedang mau bicara. Waktu saya berdoa, dan waktu tadi lagu ini dinyanyikan, menjadi konfirmasi buat saya. Yaitu apa saudara? Lagu ini juga lah yang saya nyanyikan dari tadi pagi subuh. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus menopang hidupku. Saya nyanyi itu, saya nyembah sama Tuhan. Waktu saudara nyanyikan lagu itu tadi, saya bersyukur sama Tuhan. Kita sedang ada di dalam tuntunan Tuhan di tempat ini. Gereja ini dituntun oleh Tuhan. Gereja ini dituntun oleh Tuhan. Saudara anak Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Saudara disayang oleh Tuhan. Lagu itu saya nyanyikan waktu tadi kami lagi breakfast. Lagu itu saya berpikir gini, saya nanti mau nyanyi lagu ini supaya jangan lupa
Saya coba ingat terus lagu ini saudara. Dan ternyata dinyanyikan. Waktu saya nyanyikan lagu ini, tiba-tiba Tuhan ingatin saya. Tentang apa saudara? Tentang Daniel. Pada waktu Daniel mendengar keputusan dari Darius, bahwa barang siapa tidak menyembah patung yang dibuat oleh Darius, akan dimasukkan ke gua singa. Begitu didengar Daniel keputusan itu, Daniel tidak mengeluh. Daniel tidak komplain. Daniel tidak cari kawan untuk membela diri dia. Tapi Alkitab katakan dia langsung pergi ke loteng di mana dia biasa berdoa. 3 kali 1 hari dia berdoa. Dia enggak serahkan pergumulannya kepada manusia, tapi dia berlutut dan menyembah Tuhan. Dan berkata, Tuhan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tuhan ingatkan saya tentang perempuan Samaria, perempuan yang berdosa, perempuan yang merasa dirinya sangat rendah sekali karena dia seorang pelacur. Tetapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya dipulihkan, hidupnya dibebaskan, sehingga dia tinggalkan masa lalu, dia lupakan masa lalu, dan dia hidup di masa perjumpaan dengan Tuhan itu. Dan dia pergi ke kota dan dia bilang, aku jumpa dengan Mesias. Pada waktu saya berdoa menyanyikan lagu ini, Tuhan ingatkan saya tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Dan Tuhan ingatkan saya paling kuat tentang Silas dan Saulus. Oh, ini maksudnya. Ini maksudnya pembebasan itu. Ini maksudnya kebebasan itu. Langsung Tuhan kasih satu hal, bahwa lewat pujian penyembahan, lewat doa kita, maka akan terjadi kebebasan dalam keluarga kita, kebebasan dalam pelayanan kita, kebebasan dalam hidup kita, kebebasan dalam ekonomi kita, kebebasan. Doa menjawab segalanya. Wow, waktu saya tadi, dan Pastor Sas berdoa dan bicara tentang pergumulan, saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Saya rindu, mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara, saya rindu untuk kita bersyukur sama Tuhan. Ayo bersyukur sama Tuhan. Ayo, bersyukur sama Tuhan. Bersyukur. Saudara bebas bersyukur. Terima kasih sama Tuhan. Terima kasih sama Roh Kudus. Engkau menuntun kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau dipuji, diagungkan oleh umat-Mu di sini. Karena Engkau begitu baik buat kami Tuhan. Engkau menuntun kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, kami sungguh bersyukur kalau Engkau boleh menuntun kami. Yang menjadi kesukaan-Mu adalah relationship, hubungan antara Bapa dengan anak, anak dengan Bapa. Dan kami percaya di hari-hari terakhir, hati anak-anak
akan kembali kepada bapaknya. Dan hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anaknya. Ada banyak pemulihan, dimulai dari pemulihan kami dengan Engkau Bapa. Kami percaya kebebasan di dalam hidup kami akan terjadi. Bapa, terima kasih. Haleluya. Amen. Saudara, dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24, dan kita fokus di ayat yang ke-24. Dikatakan begini, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria dan perkataan Tuhan Yesus ini, inilah yang menjadi dasar. Inilah yang menjadi dasar untuk kita mengerti tentang yang namanya penyembahan. Yang pertama adalah Allah itu roh. Artinya Allah itu omnipresent. Dia maha hadir. Dia maha hadir. Dia nggak dapat dibatasi oleh apapun. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembah Dia di dalam roh. Kita sudah belajar bicara tentang kedalaman. Kedalaman hati. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan roh itu yang paling dalam. Menyelidiki setiap kita, yaitu roh. Dan roh itu adalah Tuhan yang ada di dalam kita. Dan di dalam kebenaran, menyembahnya dalam kebenaran, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Saudara dengar bahwa ada percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Dibilang begini, perempuan Samaria di dalam Yohanes 4, 20 dan 21 bilang begini, saudara. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Perhatikan saudara. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Mari kita perhatikan perkataan Yesus. Yesus bilang begini. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku. Sama-sama kita katakan percayalah kepada Yesus. 1, 2, 3. Hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Penyembahan sekarang sudah tiba. Kamu gak perlu ke gunung lagi dan kamu juga gak perlu ke Yerusalem. Artinya penyembahan itu gak ada lagi batasan. Penyembahan gak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Penyembahan gak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu, saudara. Saya mau bilang sama saudara, saya banyak pelayanan di gereja. Ada orang membatasi penyembahan. Ada banyak orang Kristen, konsepnya salah. Dia berpikir ibadah itu hanya di gereja. Penyembahan itu hanya di gereja. Jadi hari Ahad itu adalah hari spesial buat dia. Hari Ahad itu adalah hari yang kudus buat dia. Berapa banyak konsep sama seperti perempuan Samaria ini ada di dalam jemaat Tuhan. Bahwa hari Minggu adalah hari yang paling istimewa. Sehingga waktu kita punya konsep itu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, kita tidak punya kualitas sama seperti di hari Minggu. Padahal Yesus katakan bukan lagi di Yerusalem, bukan lagi di gunung,
Tapi sekarang, artinya apa? Kapanpun dan dimanapun kamu harus menjadi penyembahnya Tuhan. Berapa banyak orang, kamu kawin aja sama dia, dia bagus loh orangnya. Oh ya, dari mana? Tiap minggu ke gereja. Masa ukuran orang bagus tiap minggu ke gereja? Kamu pacaran? Iya, sama siapa? Iya, cinta Tuhan. Iya, cinta Tuhan. Dari mana? Dia orang Kristen. Enggak, saudara. Itu masih, saudara masih dibatasi namanya. Saya selalu bilang sama anak-anak rohani saya, yang perempuan khususnya, saya bilang begini, kalau kamu cari laki-laki, yang pertama yang perlu kamu cari adalah takut Tuhan. Itu harga mati. Takut Tuhan, cinta Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, dia harus mencintai keluargamu. Yang ketiga, dia harus bekerja. Ada banyak orang mau menikah, pacaran sama laki-laki, masih sekolah, belum bekerja, udah pacaran. Minta uang masih sama orang tua. Bilang kanan kiri, kau dengar itu? Yang anak muda saja. Pacaran, mau dating sama dia punya girlfriend, minta uang sama mama. Mak minta uang. Wanita, jangan lalu kau bilang, cinta pak, enak aja cinta. Cinta. Nanti kalau kamu menikah baru tahu kalau suamimu gak kerja, makan itu cinta. Makan itu cinta. Dia harus bekerja. Jadi gak ukuran dia orang Kristen. Banyak orang Kristen mabuk. Banyak orang Kristen jadi Mike Tyson. Kristen, tapi puas. Dia bilang, Pak Pendeta, kenapa? Dulu waktu pertama menikah Pak Pendeta, suami saya itu seperti, pokoknya saya sayang sekali sama dia, dia juga sayang sama saya. Terus kenapa kau nangis? Gini Pak Pendeta, sekarang Pak Pendeta, dia udah gak jadi David Copperfield. David Copperfield. David Beckham kali. Sekarang dia sudah jadi Mike Tyson. Oh ya? Maksudnya apa? Lihat biru Pak Pendeta. Dengar saudara, bukan ukuran orang Kristen ya. Dia harus cinta Tuhan. Anak-anak muda yang wanita katakan amin. Yang wanita Pak. Ya, saudara setuju dengan saya? Ya, masih minta uang sama mama, janganlah pacaran. Cinta Tuhan. Saudara, oleh sebab itu kita mau menyadari hari ini bahwa penyembahan yang Tuhan mau hari ini gak boleh dibatasi lagi. Hanya dengan hari Minggu. Sebelum saya pulang dari kota ini, jadikanlah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu adalah hari berkualitasmu untuk engkau berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga kapasitas rohmu, kapasitas imanmu semakin hari akan semakin bangkit. Dan engkau akan melihat, mata rohanimu akan melihat Tuhan. Engkau akan menjadi sama seperti Yesus. Engkau akan melihat ada perubahan dalam hidupmu. Sehingga engkau akan melihat secara alam roh, dalam rumah tanggamu ada perubahan. Di dalam hidup suamimu ada perubahan. Di dalam bisnismu ada perubahan. Di dalam pekerjaanmu ada perubahan. Karena apa saudara? Karena engkau sedang membangun yang namanya atmosfer Roh Kudus.
Saya khotbah pakai jubah. Yang jubah itu, yang ada putih lagi di sini saudara. Lalu saya di atas itu, yang sudah seperti pakai jubah besar. Saudara, saya ini kan anak muda saudara. 10 tahun lagi pun masih muda saudara. Tiba-tiba saudara, waktu saya khotbah, habis itu kan suruh berdoa dan suruh maju untuk didoakan. Ternyata saya turun dari tempat tahta besar itu. Saya turun. Wah, itu majelis semua udah gak happy saudara. Ternyata gak boleh pendeta turun dari tempat suci itu. Jadi harus khotbah di sini. Saudara-saudara, Tuhan berfirman. Jadi gak boleh tinggalkan ini saudara. Gak boleh lari-lari, harus di sini terus. Dan gak boleh doakan, turun ke bawah gak boleh. Karena urapan Tuhan tinggal di sini katanya saudara. Sangat dibatasi dengan tradisi-tradisi. Dan saya mau bilang, ada banyak pelayanan gereja seperti itu. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Kemarin kita sudah belajar mana yang opsional, mana yang esensial. Itu hanya opsional. Tapi yang esensial adalah kita membiarkan Roh Kudus bekerja. Kita izinkan dia berkarya. Karena Yesus yang bilang saudara, di atas batu karang ini aku mendirikan umatku. Artinya apa? Ini umat Tuhan, bukan umatmu. Dan alam maut tidak mampu menguasainya. Kita harus mengerti itu. Kita harus sadar itu. Bapak Ibu Saudara, percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, penyembahan kita tidak lagi dibatasi oleh yang sifatnya material. Doa harus di gereja, harus jumpa pastor. Kalau enggak pastor yang mendoakan, enggak abdol. Saudara bisa bayangkan saudara kalau pastornya semua, waduh. Padahal Tuhan udah bilang, kalau kamu percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus turun ke atas kamu. Betul enggak saudara? Turun ke atas kamu. Tuhan bilang, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Engkau menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Mengusir setan, setan pergi. Kamu mau diguna-guna orang pakai racun maut, pakai ular apapun gak mempan. Itu bagi orang yang percaya kepada Yesus, bukan kepada pastor. Tapi banyak orang saudara masih terikat dengan itu. Kalau bukan pastor, gak pas. Harus pastor. 500 jemaat, semuanya harus pastor. Pastornya mati muda saudara. Gereja harus maksimal hari ini. Bergerak semuanya. Amin. Satu kali saudara, seorang pastor karena melayani jemaat sampai jam 3 pagi, baru mau tidur, diketok. Pastor, bukan. Iya, ada apa? Tolong ke rumah pastor. Ada yang mau didoakan. Ke rumah lagi, namanya juga pastor saudara. Padahal baru pulang, baru tidur juga. Ini udah jam 3 pagi. Sampai di rumah. Begitu sampai di rumah, dia lihat mana yang sakit, suami ada, istri ada, anak-anak ada. Dia dalam hati dia bingung. Siapa pula yang sakit ini? Lalu ibu ini bilang, Pastor, sini pastor, kita ke belakang, yang sakit di belakang. Saudara tahu siapa yang sakit? Ternyata lembu yang sakit saudara. Karena lembunya itu adalah untuk pencaharian makan mereka. Sakit. Pastornya gini, aduh, masa gara-gara lembu kok panggil saya jam 3 pagi? Tapi yang namanya pastor berdoa saudara. Dia berdoa di telinga lembu itu saudara. Dia tidak tahu kalau yang punya lembu ada di belakang. Dia bilang sama lembu itu, lembu, di dalam nama Yesus, kalau kau mau sembuh, sembuhlah kau. Kalau kau mau mati, matilah kau. Ternyata lembunya sembuh saudara. Doa orang benar besar kuasanya. Satu kali dia bawa persepuluhan ke gereja untuk ucapan terima kasih sama pastor.
Ternyata pastor tidak ada di gereja. Pendeta tidak ada di gereja. Dia tanya sama ibu pendeta, mana bapak pendeta? Sakit, lagi demam. Wah, dia kunjung bapak pendeta di rumah. Lalu orang bilang gini, ibu doakan bapak ini. Dia ingat doa bapak pendeta, saudara. Dia doakan bapak pendeta. Bapak pendeta, kalau kau mau sembuh, sembuhlah kau. Kalau kau mau mati, matilah kau. 2 hari kemudian bapak pendeta mati, saudara. Jangan dibatasi oleh manusia. Amin. Haleluya. Harus gitu. Kalau ada kelompok-kelompok sel, ketua sel, mulai bergerak. Kalau saudara ada tawanmu di kantor, di office, di luar, walaupun kau nggak ada jabatan di gereja, kau percaya Yesus ada kuasa, tumpang tangan. Nggak lagi dibatasi oleh mana-mana. Nggak perlu ke gunung, nggak perlu ke Yerusalem, nggak perlu kau. Tunggu ya. Saya telepon ketua sel saya dulu. Pak, di mana Pak ya? Oh, saya lagi ada di ini nih, di Keningau. Tapi saya lusa baru pulang. Oh ya, tunggu ya Pak ya. Ketua sel saya lusa aja ya, didoakan. Saudara. Belum sampai lusa orang sudah mati, saudara. Dengar jemaat Tuhan, engkau jemaat Tuhan. Di atas batu karang itu, Tuhan mendirikan engkau. Dan lewat imanmu, lewat hidupmu, Yesus diberitakan. Tepuk tangan, jangan ragu-ragu, saudara. Penyembahan kita tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Penyembahan kita tidak dibatasi lagi oleh sifatnya material. Dimanapun kita berada, di dalam kereta kita worship. Saya mau bilang sama saudara, buang semua lagu-lagu dunia yang ada di dalam keretamu. Buang itu semua. Mau lagu-lagu bidayu ini. Saya tengok orang bidayu di sini. Mau lagu dusun, lagu-lagu kadasan, apapun itu, apalagi yang lagu-lagu dunia. Pulang, main F. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Pandai main musiknya. Curiga saya. Saudara, buang itu. Itu gak buat rohmu makin menyala. Itu buat rohmu semakin hancur. Kau sambil gini. Memang laki-laki gak tahu diri. Dulu segenggam emas kau pinang aku. Namun semua sirna lasu. Kau yang lagi berantem sama suamimu padahal belum cerai. Bagus, cerai saja lah. Cerai saja. Perceraian bukan karena hatimu, gara-gara dengan ragu. Rohmu terbawa, perasaanmu terbawa. Hari ini, buang itu. Bagus kau dengar lagunya, lagu-lagu rohani. Waktu kau lagi ada masalah, kau play itu lagu rohani dalam keretamu. Ku kan berdiri di tengah badai. Kau nangis sambil drive, tapi nangismu adalah nangis kekuatan. Nangis dalam hadirat Allah. Nangismu adalah nangis pengharapan yang baru. Nangismu adalah nangis sukacita. Katakan amin. Itu. Jadi nggak tunggu hari Minggu. Nantilah tunggu hari Minggu. Ngapain tunggu hari Minggu? Kita akan mengalami pembebasan di dalam pujian penyembahan kita.
Katakan amin. Haleluya. Waktu kita menyembah Tuhan, saudara dengar baik-baik, maka urapan Tuhan itu turun. Waktu kita menyembah Tuhan, urapan Tuhan itu turun. Urapan Tuhan itu seperti minyak yang mulai melembutkan hati kita yang keras. Urapan Tuhan itu seperti minyak yang mulai mengoperasikan yang selama ini tidak pernah beroperasi lagi. Urapan itu seperti minyak yang mulai membangkitkan yang selama ini kita nggak semangat lagi. Waktu kita menyembah Dia, waktu kita memuji Dia, dimanapun dan kapanpun, maka kita dapat rasakan urapan Tuhan itu. Rohani kita semakin dilatih menjadi dewasa. Rohani kita semakin bangkit karena terus bekerja. Dan urapan itu yang mengajari kita terus urapan itu yang mengajari kita. Terus setiap hari engkau mengalami pengurapan Tuhan. Terus engkau maksimal. Terus engkau produktif. Enggak peduli engkau apapun hidupmu hari ini. Enggak peduli apapun masalah yang sedang kamu alami hari ini. Waktu urapan Tuhan itu turun, waktu engkau menyembah, maka engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Itu urapan. Jadi muji menyembah itu bukan sentimental. Bukan sentimental, saudara. Sentimen perasaan, enggak. Itu roh urapan Tuhan. Amin. Saya waktu lagi banyak masalah, lagi banyak tekanan, banyak problem, yang saya lakukan itu satu, saudara. Kalau istri saya tahu, kami berdua sama istri, kami berlutut di kamar. Jemaat kadang-kadang gak tahu apa masalah kami. Mereka gak tahu. Saudara tahu hati pendetamu sedih? Gak tahu. Tapi begitu banyak gembala sidang, hatinya sedih. Melihat kelakuan, melihat respon dari jemaat. Tapi dia gak bicara dan jemaat gak tahu. Dia hanya bisa bicara sama Tuhan. Dan dia hanya bisa berlutut sama Tuhan. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Saudara, dan urapan Tuhan itu membuat kita kuat kembali. Urapan Tuhan membuat kita bangkit kembali. Amin. Dan waktu kita menyembah Tuhan, maka ada kelepasan terjadi. Ada pemulihan terjadi. Yang setuju katakan amin. Saudara, mari kita lihat bukti orang yang memuji menyembah Tuhan. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 22 dan 26. Yaitu kisah di mana Saul dan Silas dipenjarakan karena memberitakan Injil. Mari kita baca sama-sama Kisah Rasul 16 ayat 22 dan 26, saudara. Kalau saudara nggak dapat lihat, saudara boleh buka Alkitab saudara. Kisah Rasul 16 ayat 22 dan 20 sampai 26. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Saudara dengar baik-baik. Saat ini pujian penyembahan itu enggak lagi dibatasi ruang dan waktu, saya mau bilang.
Dan hari ini saudara, mari kita lihat Kisah Rasul 7 ayat 48. Tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan Nabi. Saat ini Roh Kudus, Allah itu nggak diam di bangunan apa yang dibuat oleh tangan manusia. Tapi Roh Kudus itu diam di bait Allah, baitnya yang sendiri, yaitu saya dan saudara. Amin. Saulus dan Silas, waktu ada di penjara, dia nggak bilang gini, nantilah kalau aku ada di bait Allah, di bait suci baru aku berdoa. Nggak gitu saudara. Justru saudara, apa yang dilakukan oleh Saulus dan Silas, ini yang gereja harus lakukan. Pada waktu dia di penjara karena apa? Di penjara karena memberitakan Injil. Di penjara karena kelahiran baru. Di penjara karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Di penjara karena apa? Di penjara karena melakukan pekerjaan Allah. Penjara adalah sebuah keadaan yang mau menghambat pekerjaan Tuhan. Ada ramai orang yang mau menghambat pekerjaan Allah pada waktu itu. Tetapi saudara, pada waktu Saulus dan Silas di penjara karena Injil, dia nggak kirim surat sama kawan-kawannya di luar. Dia nggak kirim surat sama jemaat yang ada di luar. Dia nggak kirim kata-kata supaya dia sedih dan orang menguatkan dia. Nggak saudara. Yang dia lakukan adalah memuji dan menyembah Tuhan. Yang dia lakukan adalah menyembah Allah yang maha tinggi. Yang dia lakukan adalah menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Sehingga saudara, Saulus dan Silas mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan lewat Saulus dan Silas, ada banyak orang bertobat lewat kejadian ini saudara. Ada banyak orang bertobat. Apa yang dapat kita belajar? Apa yang dapat kita lihat dari kisah Saulus dan Silas ini saudara? Yang dapat kita belajar dari Saulus dan Silas di ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Pelajaran apa yang dapat kita lihat? Ternyata doa, pujian, dan penyembahan tidak ditentukan oleh keadaan atau situasi. Tidak ditentukan oleh keadaan atau situasi. Pujian dan penyembahan, doa, pujian, dan penyembahan tidak ditentukan bagaimana suasana hatimu saat ini. Bagaimana kondisi kehidupanmu saat ini. Doa, pujian, dan penyembahan tidak lagi ditentukan, tidak dapat lagi dibatasi oleh belenggu penjara. Karena baitnya ada di sini. Dan di situ dia memuji dan menyembah Tuhan. Apa masalahmu hari ini? Apa problemmu hari ini? Apa tantangan, tekanan yang kamu alami hari ini dalam hidupmu? Hari ini kita menyadari itu tidak dapat menghalangi saya untuk menyembah Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kenapa hanya gara-gara uang semangatmu hilang sama Tuhan? Kenapa gara-gara kamu gak dapat pekerjaan semangatmu hilang sama Tuhan?
Kenapa? Maukah hari ini saudara? Kalau Saulus dan Silas punya alasan untuk tidak datang sama Tuhan, dia punya banyak alasan. Tapi dunia, penjara, belenggu, tidak dapat membatasi dia untuk datang sama Tuhan. Hari ini, Tuhan lebih besar dari apapun. Tuhan lebih besar dari apapun. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada banyak orang dibatasi saudara. Sama seperti yang kita belajar semalam. Kalau awal bulan baru dapat gaji, uang banyak, dia nyanyi, Allah itu baik, sungguh baik Bang. Iya kan? Tapi uang sudah mulai habis, pertengahan bulan nyanyi, Tuhan Kaulah pengharapanku. Akhir bulan, uang sudah mulai habis. Dan sudah habis, nyanyinya juga beda saudara. Aku percaya Tuhanku ajaib. Nyanyinya pun sambil angkat wallet. Profetik betul saudara. Itu bukan profetik, itu bodoh. Dalam situasi apapun, engkau harus percaya sama Tuhan. Dalam situasi apapun, engkau terus berharap sama Tuhan. Dalam situasi apapun, engkau harus terus katakan, Tuhan, engkau baik. Amin. Pulang dari tempat ini, rohmu tetap menyala-nyala. Tidak lagi dibatasi oleh keadaan. Susahlah pastor. Menyembah di rumah itu susah. Suami saya itu gak dukung saya. Emangnya menyembah harus teriak-teriak? Kadang-kadang kan kita jadi gini, kadang-kadang orang tuh ya, kalau nggak haleluya, kalau nggak gitu nggak pas, dia bilang, itu pun engkau nggak bebas juga. Saya itu kalau nyembah secara pribadi nggak sampai kayak gitu saudara. Saya itu sendiri di kamar, kadang-kadang kalau di luar di hotel, saya selalu bilang sama teman-teman tim pelayanan saya, kekuatan kami hamba Tuhan, jadi gembala pelayan Tuhan, itu bukan karena buku yang dibaca. Itu bukan karena sekolah yang kami, degree yang kami. No. Ini sharing pribadi saudara. Kekuatan kami sebagai hamba Tuhan itu lutut dan air mata saya sama Tuhan. Kalau nggak ada ini. Saya percaya. Degree tinggal degree. Buku yang dibaca hanya tinggal pengetahuan. Tapi Tuhan udah nggak ada lagi perkenanannya sama kita. Pelayanan itu bicara perkenanan. Perkenanan itu bagaimana waktu kita berharap sama Tuhan. Dan kita merendahkan diri. Jikalau umatku datang berdoa, berbalik dari yang jalan, merendahkan diri, tetap berbalik dari yang jalan, maka aku akan memulihkan negeri mereka. Itu bicara perkenanan, saudara. Ya. Nah, hari ini apapun keadaan kita. Apapun. Katakan sama-sama apapun. 1, 2, 3. Sama-sama kita katakan apapun. Aku tetap cinta Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya. Amin saudara. Ya. Kalau suamimu gak dukung kau, yang ngapain teriak-teriak? Kan bisa bilang gini aja. Sambil berlutut. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau sambil nangis. Engkau bisa rasakan Tuhan. Kau lap-lap air matamu. Kau nangis Tuhan. Sambil kau lihat suamimu. Lagi tidur, tumpang tangan. Tuhan, berkati dia Tuhan. Waktu dia balik lihat Tuhan Yesus, Tuhan. Katakan amin. Saya percaya waktu kamu bangun itu, atmosfer itu. Satu kali dia sebenarnya pura-pura tidur. Malu-malu mau ikut doa. Besok dia bilang, Mami kita doa yuk. Gitu saudara. Ibu-ibu katakan amin. Jangan kamu bilang begini. Haleluya Tuhan. Suamimu belum mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Lalu suami, diam. Lalu kamu bilang, kamu tahu gak saya lagi doa ini? Waduh ribut saudara. Kamu tahu saya lagi doa? Kamu itu gak pernah ke gereja.
Saya ini ke gereja, larang-larang saya berdoa. Lu ke gereja sama enggak gereja, mulutmu bau busuk ya. Dia bilang gitu, saudara. Ribut. Ada berapa banyak orang mempertahankan budaya-budaya begitu. Padahal kita sama Tuhan itu fleksibel. Antara bapak dengan anak. Saudara tahu, suami dengan istri, kalau udah intim, hebat saudara. Waktu dulu masih pacaran, dia bilang gini, ambilin dong 100 plus 1. Tapi kalau sekarang sudah menikah, beda saudara. Udah lama punya hubungan dekat kan? Ada tamu datang ke rumah, suami tinggal bilang gini, Mami, istri udah tahu itu, langsung ke dapur buat kopi. Artinya kalau gini kopi, itu kopi. Itu artinya kopi. Ada tamu datang ke rumah, suami bilang gini, Mam, istri itu langsung cium, pergi ke belakang buat kopi. Nescafe tarik. Hati. Itu intim. Tapi kalau nggak intim, Ma, apa? Itu kalau nggak intim. Betul saudara? Kalau you sama Tuhan intim, kalau kamu sama Tuhan, you nggak usah ngomong. Kamu mau bilang, Lord, Tuhan juga tahu. Iya nak, Tuhan tahu. Nggak usah pakai gini. Oh Tuhan, Engkau layak kalik dan bumi. Pakai gini lagi, aku percaya Tuhan Engkau mengasihiku. Pakai sikit-sikit. Saya tanya, bro, you kenapa sih kalau doa? Kan harus intim, harus kiss. Aduh, salah lagi. Saudara mengerti hari ini? Kita mau mengalami pembebasan dalam penyembahan kita sama Tuhan hari ini. Kita mau mengalami pembebasan, katakan amin. Jadi nggak lagi dibatasi. Gereja-gereja sekarang, harus pakai ini, buat saudara perhatikan, ada lagi lighting, harus buat, sampai semarak harus begitu, supaya tarik orang. Saya mau bilang, no! Pernak-pernik dalam gereja bukan tarik orang. Hadirat Allah, jelas katakan, kalau engkau meninggikan aku akan tarik jiwa. Kita harus mengerti yang esensial hari ini. Doa, pujian, penyembahan tidak lagi ditentukan oleh keadaan. Hari ini saya nggak tahu, mungkin kamu punya hutang kah apa-apa, teruslah memuji, menyembah Tuhan. Di dalam doa, pujian, penyembahan itu, maka kamu akan melihat seperti Saulus dan Silas. Ada breakthrough terjadi. Saudara, apa yang dapat kita belajar? Apa yang dapat kita lihat? Dari Saulus dan Silas. Waktu mereka memuji menyembah Tuhan, ayat 26 katakan begini. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi di penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Artinya apa saudara? Waktu kita berdoa memuji menyembah Tuhan sama seperti Saulus dan Silas, maka kuasa kemuliaannya akan nyata di dalam kita. Kuasa kemuliaannya. Apa arti kemuliaan? Kebesarannya. Itu nyata dalam diri kita. Allah yang lebih besar dari Allah manapun, itu ada di dalam diri kita. Allah yang lebih besar dari apapun, itu berpihak kepada kita. Apa buktinya? Sampai bumi pun bergetar. Kalau hanya masalah kecil, kenapa kau pusing? Bumi aja bisa digoyang, masa hutangmu gak bisa digoyang Tuhan? Tuhan akan pakai cara yang baru, cara yang lain. Dengan caranya dia sendiri, bukan dengan caramu. Untuk Tuhan bisa tolong engkau. Bagian kita hanya berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kemuliaannya
akan semakin nyata. Setuju, katakan amin. Yaitu apa? Manifestasi kuasa Allah akan dinyatakan waktu kita berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Kemuliaannya membawa pembebasan buat setiap kita. Manifestasi kuasa Allah dinyatakan, saudara, waktu kita berdoa dan menyembah Tuhan. Percaya, katakan amin. Manifestasinya. Saudara ingat waktu 40 Nabi Baal menggores-gores badannya, menari-nari, menggores-gores badannya. Dengar baik-baik. Dengan kekuatan, dengan sekuat tenaga. Sampai Elia bilang, terus. Sampai dengan kekuatannya sendiri, dia coba dengan kekuatannya. Akhirnya api Tuhan gak turun. Api Tuhan gak turun loh, saudara. Tapi Elia hanya dengan satu patah kata Tuhan, baru bilang, Tuhan, api Tuhan turun. Bam! Membakar korban semua itu. Bahkan sampai paritnya dijilat oleh Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau kemuliaan Tuhan turun, bukan hanya engkau yang mengalami perubahan itu, tapi orang di sekitarmu pun akan mengalami perubahan. Orang di sekitarmu akan mengalami perubahan. Gini saudara, gini. Kalau Tuhan ada di dalam engkau itu, engkau gak usah takut. Gak usah takut. Lalu yang kedua, kalau Tuhan ada dalam diri engkau, cirinya cuma satu. Engkau disenangi banyak orang. Ukuran. Kalau Tuhan ada di dalam engkau, cirinya cuma ini saudara. Orang suka sama kamu. Karena dunia ini sedang kering dengan kasih. Dunia ini sedang kehilangan yang namanya kasih. Tapi lewat kehadiranmu engkau bawa damai. Engkau menjadi orang damai. Engkau menjadi orang damai. Sehingga orang datang sama kamu bukan karena kamu punya uang. Orang datang sama kamu bukan karena kamu punya pangkat. Orang datang sama kamu karena kamu punya Tuhan. Saya selalu bilang, kalau orang datang sama kamu, kamu banyak kawan karena kamu punya uang. Satu kali kamu tidak punya uang, maka dia akan tinggalkan kamu. Tapi kalau kamu punya Tuhan, orang datang alasannya karena ada hikmat, ada kebijaksanaan, ada Roh Kudus, ada urapan dalam diri kamu. Sekalipun kamu tidak punya uang, orang akan tetap datang sama kamu. Kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Saya punya filosofi dalam diri saya. Tampang gembel, mental bangsawan. Kamu tahu tampang gembel? Gembel itu sederhana. Sederhana. Tampangnya boleh sederhana. Ya kalau dilihat dari puncak Borneo, pas-pasan lah saudara. Tapi kalau dilihat dari langsung baru kelihatan handsome-nya kan gitu. Tampang gembel. Tapi mentality itu bangsawan. Orang besar. Jangan dibalik. Penampilannya bangsawan, tapi mentalitinya miskin. Banyak orang, wah, setiap bulan ganti handphone. Tiap bulan ganti handphone. Ganti baju, pergi sana, pergi sini. Tapi punya mentality, berkati saya dong. Selalu minta diberkati. Tapi kalau bangsawan beda, dia nggak perlu uang. Walaupun hidupnya sederhana, sepertinya kelihatan sederhana, tapi hidupnya jadi berkat buat banyak orang. Maka dia akan disukai banyak orang, saudara. Dan itu karena ada kekuatan roh Allah, ada damai. Dan di gereja kami, dalam waktu 1 minggu ini, kami dapat satu visi yang baru dari Tuhan. Yaitu, jadi orang damai. Jadi orang damai. Hidupmu boleh dinikmati banyak orang.
hidupmu boleh dinikmati. Kehadiranmu ada damai. Bawa damai di tengah-tengah dunia yang tidak ada kedamaian hari ini. Jemaat Tuhan, kalau Roh Kudus turun atas kamu, manifestasinya akan dinyatakan. Dan manifestasi Allah dinyatakan bukan karena rupamu baik, bukan karena hartamu, tapi karena hatimu dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Waktu manifestasi Allah dinyatakan, maka saya percaya orang yang sakit itu pasti akan sembuh. Saya pernah melayani saudara, orang yang sudah sakit cancer. Orang yang sudah sakit cancer, 3 bulan itu harus take off. Dokter udah angkat tangan. Saya datang, itu kakinya sudah biru. Itu kaki sudah biru, sudah tidur gini. Saya datang. Dan ada satu teman bawa saya untuk doakan ini ibu. Kita doakan terus, tiap hari kita doakan. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. 1 bulan, berarti tinggal 2 bulan. Waktu tinggal 2 bulan itu di dalam hati saya mau bilang gini sama dia. Kan gak mungkin seorang pendeta bilang gini, ya bu, sakit cancer memang gak ada obatnya lah. Pasti mati punya bu. Kan gak mungkin gitu saudara. Dalam hati saya gini, kalau ibu ini mati paling enggak, dia sudah beres hatinya. Mengampuni orang. Itulah hati saya waktu itu saudara. Waktu saya bilang sama ibu ini, ibu, kamu ada sakit hati gak sama orang? Dia bilang, enggak. Kamu ada benci sama orang? Enggak. Saudara, saya hanya pegang ibu itu, saya elus ibu itu. Ibu, kamu ada sakit hati? Ini ada beberapa teman gereja kita, lalu ada beberapa hamba Tuhan juga. Ibu, ayo bu, lepaskan bu. Karena dalam hati saya, kalau lu mati, lu udah ngampunin orang gitu. Dia mulai gini. Tapi saya rasa hadirat Allah begitu kuat di ruangan itu. Dia pukul suaminya saudara. Gue benci lu lebih dengar mamamu. Gue benci lu, 25 tahun menikah lu gak pernah dengerin gue benci lu. Nangis saudara. Wah, tapi hadirat Tuhan, kelepasan terjadi. Roh Allah ada di sana, kelepasan terjadi dan dia. Tapi suaminya gak pukul balik. Apa lu bilang, bam, gak gitu saudara. Suaminya mulai nangis. Karena saya tahu itu pekerjaan Roh Kudus. Dia nangis, suaminya pun nangis. Terjadi rekonsiliasi antara suami dengan istri. Itu tahun berapa? 2014 Rik ya? 2014. Saudara tangan, yang harusnya 2 bulan lagi meninggal, hari ini ibu itu melayani Tuhan saudara. Nggak jadi. Kansernya sembuh. Kansernya sembuh. Saya mau bilang, kalau manifestasi Allah dinyatakan, bumi saja bisa digoncang. Masa yang kecil gak bisa digoncang? Apa hari ini sakitmu? Kau gak usah khawatir. Engkau hanya doa memuji menyembah saja. Saya kalau lagi sakit, anak saya saudara, saya latih dia. Kalau dia sakit, sampai hari ini, yang pertama dia lakukan, Dedi, Karis demam, pray Dedi pray. Saya doa buat dia, Tuhan berkati Karis. Pokoknya kalau sakit, Karis selalu pertama yang dia cari adalah doa. Lalu nanti kalau dia udah sembuh, Karis sudah sembuh Dedi. Siapa yang sembuhkan nak? Jesus. Wah saudara, masih kecil 3 tahun, 4 tahun sekarang. Udah bisa nyembah, di rumah nyembah. Haleluya. Dia main gitar walaupun gak bisa chordnya. Haleluya. Kemarin saya tunjukin sama Pak Daniel. Ini anak saya. Haleluya. Haleluya, Yesus baik. Saudara dengar baik-baik. Maka saya sungguh percaya, dari anak kecil ini pun akan keluar puji-pujian bagi Allah. Maka manifestasi Allah pun akan turun atas anak kecil ini. Maka hidupnya akan diberkati Tuhan luar biasa. Memuji menyembah Tuhan bukan hanya urusan orang tua.
Oleh sebab itu saudara, waktu saudara memuji menyembah Tuhan, manifestasi Allah itu akan dinyatakan. Dia bukan cuma nikmatin, nggak gitu. Kan dia bilang begini, aku bersuka karena umatku bersuka. Saudara tahu kalau Tuhan itu bersuka? Gak mungkin orang bersuka itu gini. Orang bersuka itu gini. Kayak tadi kan, kita memuji menyembah Tuhan, bersuka. Itu hentakan kaki pasti ada. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah. Tuhan pun di surga gini. Dap, lihat kamu bersuka cita. Wah, hebat anakku ini. Kamu tahu, sekali dia hentakkan kakinya, yang sakit sembuh. Sekali dia hentakkan kakinya, yang kekurangan diberkati Tuhan. Sekali dia hentakkan kakinya, yang susah dapat jodoh, saudara. Haleluya. Tuhan itu suka manifest. Loh, siapa di sini bapak yang punya anak? Angkat tangan. Yang punya anak, angkat tangan. Oke, semua ya. Ada beberapa ya. Oke, turunkan tangan saudara. Saudara dengar hati seorang bapak hari ini. Pak, kalau ada pilihan, ada benda yang bagus, orang bilang gini, kasih sama anakmu. Ada benda yang bagus, sama benda yang tidak bagus, yang jelek. Kalau kamu disuruh pilih mana Pak? Kamu sudah menikah Pak ya? Oh belum ya Pak ya? Kamu gak ngerti ini. Pak Daniel, kalau disuruh pilih yang bagus atau pilih yang tidak? Yang bagus. Hati seorang bapak pasti ingin beri yang the best buat anaknya. Bapak di dunia aja bilang gitu saudara. Bukankah Tuhan bilang, bapak mana yang anaknya minta roti dikasih batu? Bukankah Tuhan Bapa kita? Waktu engkau senangkan dia, maka manifestasinya akan dinyatakan dalam keluargamu, dalam hidupmu. Dia tahu kehidupanmu. So, kenapa kita kalau ada masalah kita lari kepada yang lain? Biarlah kita lari kepada Tuhan. Haleluya. Lalu yang ketiga, pelajaran apa yang dapat kita lihat? Maka doa, pujian, penyembahan akan membawa pembebasan. Di dalam ayat 29 dan sampai 33, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar, tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Perhatikan, ini poinnya. Kepala penjara bilang ini, apa yang aku perbuat supaya aku selamat? Saudara, kepala penjara itu minta keselamatan supaya dia nggak mati. Tapi Paulus dan Silas bilang begini, menarik sekali saudara. Lalu jawab Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kontradiksi pemahaman. Kepala penjara minta diselamatkan dari penjara. Tetapi Saulus dan Silas, keselamatan bukan keselamatan kau keluar dari penjara, tapi keselamatan hidup. Pertanyaan saya sama saudara, sebenarnya yang di penjara ini siapa? Justru yang di penjara adalah kepala penjara ini sendiri. Dipenjara oleh dosa, dipenjara oleh neraka, dipenjara karena tidak ada keselamatan. Saulus dan Silas memang dipenjara secara fisik, tetapi secara iman dan roh dia nggak dipenjara. Paulus di dalam penjara dia masih bisa kuatkan orang-orang jemaat-jemaat yang lain, saudara. Jemaat di Filipi, jemaat di Kolose, semua jemaat dia kuatkan dari dalam penjara, saudara. Justru orang di dalam penjara memberikan kekuatan kepada orang di dalam penjara. Artinya apa? Sekalipun dia ada di penjara, sukacitanya, imannya tidak pernah goyah.
Tetapi kepala penjara, dia sepertinya bebas, tapi sebenarnya dia di penjara. Berapa banyak jemaat begitu, saudara? Dan hari ini, jangan hanya pikir yang materi. Hari ini, kalau engkau mau dibebaskan, pikirlah yang rohani. Karena Alkitab katakan, carilah perkara di atas, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Senangkanlah Tuhan, muliakanlah Dia, maka Dia akan bertindak atas engkau. Alkitab clear beritahu itu, saudara. Waktu Paulus dan Silas doa pujian membawa pembebasan, ternyata manifestasi kuasa Allah bukan hanya membebaskan Silas dan Saulus, tetapi Injil juga diberitakan, jiwa-jiwa diselamatkan. Bukan hanya pembebasan Saulus dan Silas, ternyata orang lain juga mengalami pembebasan. Hari ini saya rindu, saudara. Di hari terakhir ini, lewat hidupmu, Yesus ada di dalam engkau. Dan lewat hidupmu, ada banyak orang boleh mengenal Tuhan. Pujian penyembahan identik dengan pertobatan. Pujian penyembahan identik dengan pertobatan. Orang yang memuji dan menyembah, hidupnya semakin dipulihkan, hidupnya semakin dibenarkan, dan dia semakin takut akan Tuhan. Imannya semakin bangkit. Orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan, dan hidupnya mengalami pembebasan. Dia tidak lagi diikat, hidupnya menjadi benar, menyembah penyembah yang benar. Kamu tahu benar? Kamu tahu benar? Gak ada salah. Dia gak takut sama apapun. Namanya benar. Gak ada intimidasi apapun. Namanya juga udah benar. Coba saudara, kamu naik motosikal atau naik kereta. Kamu tidak bawa lesen. Ini ada Pak Polis di depan ini. Tidak ada lesen ini. Tiba-tiba tengok itu ada polis. Padahal dia mau pergi ke kopitiam. Kamu nervous gak? Duk-duk gak hatinya? Duk-duk. Kenapa kamu duk-duk? Karena kamu salah, kamu gak benar. Tapi kalau kamu punya lesson, kamu lengkap semua surat, mau ada 1000 polis di situ, kamu akan confident. Hey bro. Kenapa? Karena kamu benar. Ini yang Alkitab katakan, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Engkau benar, engkau menjadi orang yang dibebaskan. Tidak ada lagi halangan, hambatan apapun. Pertanyaan saya sekarang adalah, adakah sudah engkau lakukan itu? Dan biarlah mulai hari ini dan sampai ke depan, kita akan bersama-sama menuai jiwa-jiwa. Pujian penyembahan dari hati kita, karena Yesus ada dalam hidup kita. Jadi pujian penyembahan bukan lagi haleluya, haleluya. No, bukan itu. Pujian penyembahan, kita menyadari ada Yesus dalam diri kita. Oh Tuhan. Orang kalau selalu jalan sama saya, pasti dia selalu dengar kata-kata, thank you Lord. Istri, semua orang kalau selalu jalan sama saya, pasti dia selalu dengar. Waktu saya lagi duduk, saya selalu bilang gini, oh, thank you Jesus. Karena saya usahakan setiap waktu untuk communicate dengan dia. Communicate itu enggak setiap waktu tiba-tiba duduk, Tuhan terima kasih, Engkau baik Tuhan. Oh, habis itu duduk lagi. Oh Tuhan, kan enggak begitu saudara. Kan enggak kayak gitu. Saya lagi jalan, lagi duduk, oh Tuhan terima kasih. Saya lihat, oh Tuhan terima kasih. Kadang-kadang saya lagi bawa mobil, jalan. Kadang-kadang lagi di pesawat, lagi traveling kemana. Saya bisa nangis sendiri sama Tuhan. Saya dengar lagu rohani, yang lagu itu biasa didengar, tapi saya bisa merasakan hadirat Allah. Saudara latih imanmu seperti itu. Maka Paulus katakan kepada Timotius, janganlah ada orang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapilah jadi teladan, karena Yesus ada dalam diri engkau. Saudara, ayat yang terakhir, 2 Korintus 13 ayat 5. Lalu kita berdoa.
Dalam 2 Korintus 13 ayat 5 katakan begini, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji yang membuat kamu mengalami pembebasan karena Yesus. Hari ini, buka Yesus. Buka hatimu untuk Yesus ada dalam hidupmu. Yang mau katakan amin. Pembebasan dalam pujian penyembahan membuat paradigma kita berubah. Hati kita diubah. Selama session pertama sampai hari ini, kita pulang menjadi orang yang dibebaskan. Kita pulang menjadi orang yang dimerdekakan. Amin saudara. Amin.